Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nawari, guru mata pelajaran MA Darul Hadis Utabaringin, Kecamatan Siabu. Saat ini saya menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan BED 1 2025 pada LPTK IAIN Palopo dengan nomor peserta 08603100 Pada video ini saya mempersembahkan praktek pengajaran saya yang dilaksanakan pada hari Senin 12 Mei 2025 di kelas dengan mata pelajaran Quran Hadis dengan materi pengertian sanad dan matan serta menerapkan pembelajaran PJBL. Semoga video ini bisa memberi gairah bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, asik, dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat sekali pada hari ini ya. Baik, silakan duduk. Dah, sebelum kita mulai pelajaran di absen Umi dulu. Asapa Naila, Aprilia Rizka, Devita Rosa, Fatimah Nasution, Yuni Sapitri. Baik. Ada yang belum terpanggil? Ada. Nggak ada yang nggak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama. Doa kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahmi sadari hayasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil wusta salatan tubasiruna biya wa aulana wa auladana Wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qaribatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Dah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita mengulang pelajaran kita yang lewat. Di mana? Apa pelajaran kita yang lewat? tentang hadis. Iya, tentang hadis. Apa itu hadis? Ya, Fatimah? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan dari sifat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman oleh umat Islam selain Al-Quran. Iya, bagus. Ya, ya. Berarti hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Ya, Nabi Muhammad SAW jadi pedoman kepada umat Islam selain daripada Al-Quran. Baik, yang kedua, apa perbedaan hadis dengan ucapan biasa? Iya, Fatimah Batubara, sama-sama Fatimah ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis memiliki kedudukan khusus karena berasal dari Nabi Muhammad SAW Iya, yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. iya. Iya, baik. Bagus ya. Berarti kalau dia itu hadis adalah dari kedudukannya adalah dari Rasulullah. Kalau dia ucapan biasa adalah orang yang tidak mengetahui tentang agama. Itu dia kalau dia ucapannya. Nah, dan untuk itu baru yang kita lihat. Berarti kita ini menjelaskan tentang pada hari ini, pelajaran kita hari ini itu adalah pengertian sanad dan matan ya. Tapi sebelum kita maju kepada pelajaran kita, masuk pada pelajaran kita, yang pertama kita buat dulu apa tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita menjelaskan apa itu sanad. Jadi ya, yang kedua apa itu matan. Terus yang ketiga, apa itu perbedaan sanad dan matan beserta contohnya. Itu dia ya. Dah, baik. Sebelum kita tayangkan dulu video ini. Sama-sama kita lihat. Sama-sama kita dengarkan. Ya. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanad dan matan. Sanad secara sederhana diartikan sebagai mata rantai yang menyambungkan antara riwayat hadis dengan riwayat hadis. Hingga akhirnya pada akhir sanad itu ya, ada obat yang diberitakan, ada hadis yang dibawa. Yang hadis itu dikenal dengan istilah matan. Dan lihat di sini. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Ada sana Abu Nu'aim, ada sana Waqaf, an Abdillah bin Dinar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif Allahu akbar. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif berkata penulis kitab. Siapa itu Al-Bukhari? Jadi tugas atau fungsi posisi dari Al-Bukhari adalah sebagai penulis kitab mencatat hadis. Kemudian Al-Bukhari berkata, ada sana Abu Nu'aim mengatakan kepada kami Abu Nu'aim. Ada sana Warqah mengatakan kepada kami Warqah. Dari Abu Nu'aim menyambung ke Warqah. Dari Warqah an Abdillah bin Dinar. Dari Abdillah bin Dinar. Dari Abdillah bin Dinar menyambung lagi ke atasnya Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar nyambung ke Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berwarna abu-abu disebut dengan sanad. Inilah yang kita kenal dengan chain of transmission, jadi mata rantai transmisi periwayatan. Baik, kita lihat simulasinya. Ini dari Nabi. Kemudian nanti ada orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang inilah nanti yang kita kenal dengan istilah rawi atau periwayat hadis. Orang yang membawa kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara orang-orang tersebut menyampaikan hadis dari Nabi ke generasi berikutnya. Di sini kita kenal dengan istilah al-fadhut tahammul wal ada, lafaz penerimaan dan penyampaian. Dari Al-Bukhari, hadatsana mengatakan kepada kami, Al-Bukhari berkata, Abu Nu'aim, hadatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim berkata, hadatsana Warqa. Warqa berkata, an Abdillah bin Dinar. Abdillah bin Dinar berkata, an Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, an Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rangkaian hadisnya. Hadatsana mengatakan kepada kami, Al-Bukhari. Udah. Baik, itu tadi tayangan sedikit tentang sanad dengan
Ya, Jadi ada yang kurang mengerti dari yang kita dengarkan? Nggak ada. Semuanya paham? Ya, baik. Walaupun kita sudah paham, baik kita lihat ini dulu. Kita ulangi. Di mana kita lihat sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan suatu hadis, kan? Atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad atau dalam istilah lain. Ya, mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Dan kalau dia matan, mana matan adalah tanah yang keras dan naik ke atas. Menurut bahasa, ya kan? Kalau dia lapas hadis, sedangkan menurut istilahnya lihat, lapas hadis yang menegakkan makna hadis itu sendiri. Atau bisa juga matan adalah perkataan yang disebutkan pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebut sesudah berakhirnya penyebutan sanad hadis. Dan disinilah kita lihat apakah isi hadis itu bertentangan dengan Al-Quran atau tidak, atau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat sehingga menurunkan derajat hadis itu sendiri. Ya kan? Kita lihat contohnya. Contoh sanad. Nah, kita lihat sama-sama sanadnya. Qala al-Bukhari haddatsa Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi' anna Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Artinya, Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dan dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Jadi kalau kita itu adalah harus selamat dari lisan dan tangan. Ya, itu dia, lisan dan tangannya. Jadi penjelasannya yang pertama kita lihat, Imam Al-Bukhari itu adalah perawi terakhir dari sanad. Ya, Abdullah bin Yusuf gurunya Imam Bukhari. Sementara Imam Malik bin Anas guru besar Madinah. Dan Nafi itu adalah maula, mantan budak dari Umar. Ya kan? Perawi yang sangat terpercaya. Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi, putra dari Umar bin Khattab. Itu dia rangkaiannya daripada sanad. Itu dia kan? Rangkaian daripada sanad. Kita lihat contoh daripada matan. Nah, contoh matan hadis. Kita lihat innamal a'malu binniyat wa innama iya, ya, terjemahannya apa? Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi penjelasannya kita lihat. Ini adalah matan dari salah satu hadis paling terkenal dalam Islam, dikenal sebagai hadis niat. Ya, hadis ini menunjukkan pentingnya niat dalam setiap amal ibadah dan menjadi dasar bagi banyak hukum fikih. Itu dia ya. Jadi setiap katanya apa tadi amalnya, setiap perbuatan itu adalah dimulai dengan niat. Jadi kalau kita belajar ini, kalau kau dia ingin niat yang bagus, ingin kita mendapatkan ilmu yang berkah, maka luruskan niat ya, sesuai dengan apa isi daripada contoh matan, ya kan? Nah, sesuai dengan niat. Jadi kalau niatmu ingin dia duduk di kelas, ya berarti jelas sampai di situlah ilmumu, ya kan? Tapi kalau memang niat kita ingin dia benar-benar ingin belajar, maka dia itu adalah bagus. Berarti ilmu kita bisa berkah. Kenapa? Karena niat kita lurus. Nah itu dia kan. Berarti karena niat kita itu lurus, maka alhamdulillah nanti bisa ilmu kita menjadi
berkah untuk kita. Itu dia ya. Ya, Min. Dah, sampai di sini Mimi bertanya dulu, apa menurutmu pengertian daripada sana? Iya, Amanda. Sangat menunjukkan pada rantai perawi. Oh, sanad menunjukkan pada rantai perawi. Iya. Kalau dia makan, iya, Devita. Ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan. Matan adalah isi daripada hadis. Kalau kita buat dia daripada kolom kelompok ya. Kalau kita buat dia arti pendeknya. Matan itu adalah isi hadis yang disebutkan oleh Rasul. Ucapan daripada Rasul. Itu kan dia? Nah, itu dia matan. Jadi kalau dia bedanya? Bedanya? Iya, bedanya apa? Sanad adalah silsilah atau rangkaian perawi dari perawi yang terakhir hingga kepada orang yang meriwayatkan hadis. Ya. Adalah isi atau Teks daripada hadis tersebut. Iya, bagus. Berarti dia itu adalah kalau dia sanad adalah rangkaiannya. Mulai dari awal sampai dia akhir. Sampai dia dapat hadis. Sementara kalau dia matan adalah isi daripada hadis itu sendiri. Apa yang kita dapatkan hadis itu sendiri. Nah itu dia kan? Itu dia. Jadi sampai di sini ada yang kurang mengerti atau dia kurang paham? Ya udah paham semua? Kalau dibutuhin nanti dia kelompok udah bisa menjawab? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita kelompok ada baiknya kita dulu ice breaking ya. Ice breaking dulu kita. Baik. Ice breaking kita tepuk semangat ya. Ya. Semangat. Semangat. Iya. Anak-anakku sangat semangat sekali untuk pelajaran pada hari ini. Baik. Untuk dia kita bagi dia kelompok A, B, C ya. Kelompok A diketuai oleh Salsa, kelompok B diketuai oleh Naila, dan kelompok C diketuai oleh Saria. Nah itu dia. Nah kita bagikan dulu dia ini. Udah? Udah dapat semua kelompok? Udah. Baik, untuk pengerjaannya, coba sebelum kita kerjakan, coba kita musyawarah dulu. Waktunya sampai kapan kita buat? Atau dia 15 menit, atau dia 10 menit, atau dia 5 menit. Nah, kita lihat dulu soalnya. Jangan dibilang-bilang dulu, lihat dulu soalnya. Apakah dia susah atau dia mbak? Ya. Coba kita buat dia, kita sepakati aja. Kita buat dia kira-kira 10 menit, bisa? Bisa 10 menit? Kelompok A? Bisa 10 menit? Bisa. Kelompok B? Bisa. Kelompok C? Bisa. Oke. Kita mulai kelompoknya 10 menit. Ya, kita mulai kerjakan mulai dari sekarang. Diskusi sama-sama ya, diskusi. Diskusi sama-sama. Iya. Jadi mana nanti ini dia sananya, mana dia matanya, itulah nanti kau buat jawaban sama-sama ya. Ya. Iya. Sesuai dengan pelajaran kita tadi ya, pelajaran kita tadi. Mana dia matan, mana dia sanadnya, ya kan? Iya.
Udah, waktunya tinggal 3 menit lagi. Udah? Udah dapat? Udah, Umi. Udah? Udah, Umi. Udah? Udah, Umi. Cek Umi dulu. Ya. Udah siap semua? Udah? Oke. Kalau dia sudah, berarti kita presentasikan dulu ya. Berarti satu orang satu kelompok. Ya, satu orang satu kelompok. Yang maju dari kelompok C kita duluan. Ya, dari kelompok C maju Sar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan soal yang kita simpan. Perhatikan hadis berikut ini telah menceritakan kepada kami Al-Bukhari dan Makhluk bin Yazid dari Ibnu Jurayj dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Mungkin Ya, jawabannya apa? Ya, ini dia pertanyaannya, tuliskan jawabannya. Jawabannya apa? sanad Mana sanadnya? sanad ialah telah menceritakan kepada kami Al-Bukhari dari Makhluk bin Yazid dari Ibnu Jurayj dari Az-Zuhri Iya. dari Anas bin Malik. Ia Iya. berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan yang disebut dengan matan, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, baik untuk kelompok B. Ya, Naila. Sini aja, enggak apa-apa. Iya, apa-apa. Nomor 2, perhatikan Adis. Apa sanad? Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B akan mempresentasikan soal yang diberikan oleh Umi. Perhatikan hadis berikut ini. Perhatikan hadis berikut ini. Lalu tandai mana bagian sanad dan mana bagian matan. Iya, mana sanadnya? Coba bacalah hadisnya Telah dulu. menceritakan kepada kami Al-Bukhari dari Makhluk bin Yazid dari Ibnu Jurayj dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Iya. Jawabannya, sanadnya telah menceritakan kepada kami Al-Bukhari dari Makhluk bin Yazid dari Ibnu Jurayj dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan matanya, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Iya.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin mempresentasikan yang dikasih oleh Umi, yang materi tentang mengenai hadis. Mengapa sanad sangat penting dalam hadis? Jelaskan perannya dalam menjaga keaslian dan keontean hadis. Jawabannya ialah sanad sangat penting dalam hadis karena merupakan rantai periwayat atau perawi yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW hingga sampai kepada perawi terakhir. Dengan meneliti sanad, para ulama dapat menilai apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau dhaif berdasarkan keadilan, kekuatan, dan hafalan, dan keseimbangan sanad dan perawinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dipresentasikan dari kelompok A, B, dan C ya. Jadi baik, sekarang kita lihat Umi dari jawabannya masing-masing. Ya, memang benar. Berarti kalian sudah paham apa itu pengertian sanad, apa itu pengertian matan, apa itu contohnya ya. Udah dipahami. Jadi kita buat kesimpulannya. Jadi kalau dia sanad itu adalah rangkaian, ya, rangkaian daripada perawi, mulai dari awal sampai dia akhir dapat kita hadis. Itu aja dia kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ya. Kalau kita bahasa kita supaya kita lebih paham, lebih mudah untuk mengartikan. Jadi kalau dia matan itu adalah isi daripada hadis itu sendiri. Ya. Salah contohnya berarti kalau kita lihat dari contohnya bagaimana agar kita bisa mengetahui bahwa itu adalah sanadnya, itu adalah matanya. Maka kalau dia sanadnya adalah berarti ada dia annya. An Abi Hurairah kan an Umar itu berarti adalah sanadnya. Ya, bagus. Kalau dia hadisnya adalah isinya daripada contohnya tadi apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin. Itu dia ya kan? Itu dia. Dah. Berarti sudah paham semua, alhamdulillah ya. Baik. Bagaimana perasaannya setelah kita pelajari tentang sanad dan matan ini? Bagaimana perasaannya? Mudah dipahami pelajarannya apa tidak? Mudah ya. Berarti apabila nanti kita melihat ada dia sanadnya, berarti oh ini adalah sanadnya. Kalau kita lihat hadis ya kan? Kalau dia hadis, oh berarti ini adalah sanadnya, ini adalah matanya, ini adalah contohnya. Begitu dia. Udah. Berarti untuk sampai di sini, sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup, kita sebutkan dulu untuk pelajaran kita minggu selanjutnya, yaitu tentang ayat-ayatnya atau dia yang berkenaan dengan hadis. Atau bisa kita nanti kita buat dia fungsi daripada hadis. Itu dia ya? Lanjut selanjutnya. Baik. Nah, sebelum kita tutup dia, ada baiknya kita doa lah. Doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika astaghfirullah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi